Halo guys, welcome back to Cakap Auto. Nah, kali ini kita nggak bahas Hot Wheels nih, ataupun mungkin sports car dan mungkin sejarahnya lah ya. Tapi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang memang nggak jauh dari otomotif. Ini juga masih, ya bisa dibilang ini sebagai mainan anak-anak otomotif lah ya. Yang belakangan ini lagi naik-naiknya lagi nih guys. Beli Tamiya ini niatnya sih pengen mengulang lagi ya masa lalu dimana kita main Tamiya, menyisihkan uang jajan atau rela sampai nggak jajan di sekolah itu sampai bawa bekal dari rumah ya cuman buat beli Tamiya ini guys gitu. Dan ya ini adalah Tamiya yang asli seperti yang aku bilang sebelumnya, dan katanya ini seperti pada umumnya Tamiya lah ya, Mini 4-wheel drive Pro Series Special Edition guys. Dan juga chassisnya itu MA guys. Jadi kalau misalnya Tamiya original itu ada beberapa chassis, ada MA, MS dan sebagainya gitu guys ya. Dan ini pertama kalinya aku beli Tamiya. Aku tadi sempat cari referensi ya, beberapa waktu ini cari referensi mengenai Tamiya yang original ini, dan memang dalam beberapa versinya itu ada versi special edition guys. Ya seperti inilah salah satu contohnya. Dan untuk melihat itu special edition atau tidak, apakah langka atau tidaknya, itu bisa kita lihat dari sini guys. Dari itemnya ini. Jika itemnya ini itu dimulai dengan angka 9 setelah kata item, itu tandanya Tamiyanya ini lumayan langka gitu guys. Dan ya sesuai dengan warnanya guys ya, aku juga udah pakai baju ini untuk mendukung kita ngerakit Tamiya ini guys. Lihat aja warnanya sendiri tuh, ada biru, ada ungu sama kayak bajuku guys ya. Jadi ya langsung aja lah, nggak perlu berlama-lama lagi ya, kita kembali mengulang masa lalu kita ya. Dan ini dia guys Tamiyanya guys. Tapi sebelum kita ngerakit ini, kita ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya. Ada tools yang perlu kita siapkan, diantaranya yaitu obeng plus ya. Nah ini obeng plus kita harus siapin. Terus juga obeng minus, dan di sini ada kita tang potong. Ya, kalau misalnya ada yang lebih kecil lebih baik, guys ya. Lebih baik yang pakai yang kecil. Tapi ini karena nggak ada, jadi ya udah ini aja. Sama, kalau bisa harus ada cutter ya, karena nanti ada beberapa bagian yang nanti bakal kita pasang itu yang ada sisa-sisa plastik dari bawaannya itu gitu. Jadi baiknya kita memang pakai cutter untuk ngebersihinnya, jadi biar rapi gitu. Nah, langsung aja kita buka. Ini dia. Di sini di bagian yang pertama kita bakal dapat bodinya guys. Nah, di sini. Ini ada bodinya, warnanya hitam glossy, transparan, dan juga di sini ada spoilernya. Nah, ini dia. Selanjutnya di sini ada gearbox. Nah, ini gearboxnya guys. Dan karena dia chassisnya itu MA, itu dia gearboxnya itu ke depan. Jadi dia itu melintang seperti itu, mengikuti bentuk dari mobilnya itu sendiri. Ya, ini dia. Di sini juga ya lengkap ya, dan beda, bisa dibilang beda juga daripada Tamiya pada umumnya yang menggunakan chassis yang biasa seperti itu. Dan ya di sini tentu saja kita dapat chassisnya. Ini di sini juga tertulis, kalau misalnya teman-teman kelihatan di sini ada MA chassis. Nah, ini MA chassis dan warnanya ungu dan transparan. Beda mungkin dengan Tamiya-Tamiya lainnya ya, apalagi Tamiya yang kita beli dulu pada masa kecil kita yang harganya cuma 30 ribuan gitu guys ya. Nah, ini dia chassisnya. Selanjutnya ada velg. Velg di sini juga warnanya ini ungu purple matte gitu, dan juga menggunakan velgnya itu Y-spoke wheels, bisa dibilang seperti itu. Jadi karena memang motifnya ini berbentuk huruf Y. Nah, dan juga warnanya itu di sini tertulis itu warna purple matte. Jadi kayak gini bentukannya. Ya, lanjut. Ya, guys, jadi di sini juga ada perlengkapan lainnya seperti motor dinamonya, kemudian grease-nya, dan beberapa gear di sini ya. Ini juga ada nih sepertinya untuk di rodanya nih. Besi untuk rodanya, nggak tahu apa namanya, lupa gitu ya.
Ya maklum lah ya, karena ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya nggak main Tamiya lagi guys. Dan ya nggak lupa pula di sini ada ban ya. Bannya itu bentuknya beda banget ya sama Tamiya-Tamiya yang murahan itu ya. Yang dulu mungkin pernah kita beli. Karena di sini bannya itu pakai ban yang jenisnya di sini tertulis super hard. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat di zoom ya. Ini jenis bannya itu super hard dan bentuknya itu kokoh banget kelihatannya dan keras juga sesuai tulisannya di sini super hard gitu ya. Dan di sini ada stiker Tamiya guys dengan logo yang berwarna hitam dan backgroundnya itu berwarna gold ya. Nggak tahu sih ini memang beneran dari penjualannya diberikan seperti ini ataupun mungkin sellernya guys, karena ini memang belinya beberapa waktu lalu di Tokopedia. Oke, selanjutnya ya ini udah nggak perlu diragukan lagi ya, di sini ada liverynya, ada stiker livery yang nanti bakal kita pasang di bagian body dan terlihat sangat-sangat premium ya, karena bentuknya dan juga glossy-nya itu dapat banget. Dan nggak lupa pula di sini ada panduan penggunaan ya, apa aja yang harus boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap Tamiyanya. Dan kemudian di sini ada panduan pemasangan perakitan itu bisa dibilang ini yang bentuknya memanjang seperti ini nantinya. Dah ya, itu aja mungkin isi dari boxnya dan mungkin bisa langsung kita mulai untuk rakitnya. Ya, langsung aja kita buka. Aduh. Nah, ini dia bagian gearboxnya seperti ini. Nanti kita bakal potekin satu-satu nih. Kita bakal lepasin dari, kemudian juga ini bodinya kita kerjain satu persatu. Selanjutnya juga velgnya. Nah, kalau mungkin zaman dulu ya, kita ngerakit Tamiya itu mungkin 5 menit selesai ya guys ya. Tapi mungkin karena ini, kalau aku pribadi karena udah lama nggak rakit, mungkin nanti bisa waktunya lama guys. Tapi kalau misalnya kita ikutin buku panduan mungkin bisa lebih cepat. Makanya aku pengennya sih sekarang pakai buku panduan untuk ngerakitnya. Tapi ya kita coba bongkar-bongkar dulu ya. Yap. Dan yang terakhir guys, yang diplastikin itu dari bannya ini. Kita langsung buka aja tanpa perlu berlama-lama. Wadidaw, sepertinya sangat-sangat solid sekali. Nah, ini dia. Jadi kita bakal baca dulu buku panduannya, kita bakal sesuaikan. Karena memang kalau misalnya aku lihat di sini tuh di bagian ini, kita bakal ngeliat ada masing-masing nomor di part-partnya seperti ini contohnya. Nah, seperti ini di sini ada nomor 5, ada nomor 7, nomor 6, nomor 8 dan lain-lainnya. Jadi ya bisa kita sesuaikan dengan angka yang ada di sini guys untuk kita rakit. Ya, dan ini adalah komponen A guys. Ini bisa dilihat di sini, ini adalah komponen A dan masing-masing komponen itu memiliki kode yang berbeda-beda ya. Contohnya selain ini A, ini juga ada komponen yang hurufnya D. Ini bisa dilihat mungkin ya. Ini hurufnya D. Kalau yang ini hurufnya B. Jadi ini bisa jadi panduan kita ya. Memang Tamiya tuh bagus banget ya kalau yang orinya ya. Semuanya diperhatiin gitu untuk pemasangannya seperti apa. Ya, itu aja. Mungkin langsung bisa kita mulai. Kita coba untuk lepasin dulu dari rangkanya ini. Ya, jadi ini part pertama berdasarkan buku panduan. Ini adalah part pertama yang harus kita pasang. Ini sepertinya adalah lahar ya, atau bisa dibilang ini adalah bos dari rodanya itu sendiri guys. Oke, langsung aja kita pasang ya. Ini dia sasisnya. Tips untuk memasang ini, bagian bekas potongannya tadi kita pasang di bagian dalam ya. Di step selanjutnya ini kita bakal pasang as roda ya guys ya. Bisa terlihat di sini kalau misalnya as rodanya itu bentuknya segi 6 guys.
Beda dengan as roda pada Tamiya yang murah gitu ya. Next, kita langsung pasang rodanya ya guys ya. Di sini roda yang dipakai itu adalah jenis super hard seperti yang aku bilang sebelumnya. Jadi di bagian roda ini kita juga jangan lupa untuk pakaiin grease ya, biar tetap lancar dan gak bunyi-bunyi nanti ketika kita gunakan Tamiyanya. Terlalu ribet ya kayaknya kalau misalnya harus ngikutin buku panduannya satu-satu, jadi kita langsung gas aja guys ya, kita langsung barbarin aja nih. Jadi seperti ini bentuknya, langsung kita pasang di bagian sini. Jadi ini udah terpasang, tapi kita harus diisi bagian sininya guys ya. Ini harus kita pasang dan kuncinya ini sebagai pengunci, dan ya langsung kita pasang seperti ini aja guys. Dan ada bunyinya, ada bunyi kliknya, dan ya ini dia sudah terpasang. Yang ini kita pasang lagi, selanjutnya seperti ini. Nah seperti ini, kemudian langsung seperti tadi kita pasang di bagian sini untuk penguncinya. Selanjutnya kita pasang ini di bagian belakang ya, untuk penghubung baterai ke motornya, tapi ini di bagian belakang. Dan terbat ini yang pendek. Nah seperti ini, dan kita langsung aja pasang ini penguncinya seperti ini. Nah kemudian yang satunya lagi ya, dan langsung kita kunci aja. Nah selanjutnya kita pasang switch on off-nya ini dia bentuknya. Ya, ini udah terpasang ya untuk switch on off-nya. Selanjutnya kita pasang pinion ini, purple pinion ini ya. Kita dapat yang versi purple-nya, kita pasang di bagian motornya. Ini dia guys, barangnya. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya kita pasang ini untuk penutupnya di bagian depan. Ya, jadi ini penutup pada bagian depannya. Penutup bagian belakangnya ini kita pasang di sini. Nah, seperti ini dia. Langsung aja kita pasang di chassisnya ini. Kita klik sampai bunyi klik. Nah, seperti ini sudah terpasang, dan juga switch on off-nya sangat berfungsi. Ya, setelah kita pasang motornya di sini, kita selanjutnya langsung pasang gear yang berwarna hijau ini ya. Yang ini gearnya bakal kita pasang pada bagian sini. Tapi sebelum itu, pada bagian dalam gear ini kita pasangkan komponen yang ada di A2 ini ya guys. Langsung aja kita eksekusi. Ya udah seperti ini guys. Ini di bagian penutup gearboxnya udah kita pasang. Nah sebelum kita lanjut ke yang lainnya, coba kita tes hidup dulu ya. Ya, jadi ini tutup gearboxnya udah kita pasang, baterainya juga kita pasang. Sekarang kita langsung tes hidupnya ya guys. Nah, ini dia yang sudah hidup, bisa dilihat seperti ini normal ya. Nah, sebaiknya sih tutup gearboxnya sebelum kita tes hidup itu wajib dipasang supaya dia bisa menahan gear yang ada di sini dan juga di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi pemasangannya. Selanjutnya di sini kita bakal memasang di bagian ujung sini ya, menggunakan obeng plus di sini untuk gear yang ini. Apa ya namanya? Bukan gear ya. Roda damper. Roda bumper itu mungkin kali ya. Nah, ini dia. Langsung aja kita pasang.
Oke guys, jadi ini kita udah selesai rakit dan udah hidup juga. Berarti kita tinggal pasang bodinya aja nih. Dan juga nanti di bodinya kita pasang livery ataupun stikernya. Seperti inilah bentuk dari Tamiya-nya. Oke, langsung aja kita lanjutin lagi. Oh iya, jadi dalam setiap pembeliannya itu memang disediakan satu untuk cadangan guys. Di sini ada ring untuk cadangan. Jadi ini bisa kalian simpan aja nanti, mana tahu part ring dari Tamiya kalian hilang saat kalian mainkan, itu bisa kalian ganti dengan yang ini. Ya, jadi ini kita langsung lepasin bodinya dari rangka yang ini, langsung kita pasang ke si Tamiya-nya. Ya, jadi ini dia bentuknya sebelum kita pasang stiker atau liverynya. Jadi seperti ini ya. Seperti ini pun udah cakep banget guys. Kalau misalnya kalian mau polosan aja, ini udah oke banget sih. Ya, jadi ini dia hasil akhirnya dari perakitan Tamiya tadi. Tentunya ini sangat keren ya. Apalagi memang karena untuk Tamiya yang satu ini itu tuh special edition nih. Dengan warnanya yang juga ungu dicampurkan dengan hitam. Terlihat sangat elegan, apalagi ini velgnya nih. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau merakit Tamiya, kita udah kasih tahu nih caranya bagaimana. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.